Jadi ini si Jenderal Aladin. Dia ini orang Wadia yang letaknya di benua Afrika bagian timur. Si Aladin ini, wah parah banget lah pokoknya. Dia nyiptain olahraga sendiri, ngerubah kosakata dan bahasa yang sampai ngebikin warganya juga ikutan pabaliut. Dan pidatonya pun kagak jelas. Tapi pendukungnya banyak loh. Intinya sih dia ngembangin nuklir, tapi akan digunakan demi penelitian medis. Hah? Keesokan harinya, dia mendatangi si ahli nuklir di negaranya. Tapi langsung kecewa berat si Aladin ini. Tengoklah macam rudal mainan yang pasti kurang menyeramkan untuk nakut-nakutin negara orang. Lalu ia komplain ke ajudannya, yang adalah pamannya sendiri bernama Tamir. Si Aladin merengek bahwa teman-temannya punya rudal nuklir yang lebih bagus daripada ini yang mirip petasan kembang api. Lalu dia mencari pemimpin kepala ilmuwan si nuklir Nadal. Kemudian, ilmuwan di situ memberitahukan bahwa 2 tahun lalu si Nadal sudah dieksekusi mati karena nggak sepaham. Si Aladin pengen ujung rudalnya runcing, si Nadal udah terlanjur bikin yang ujungnya bulat. Nah, berargumen lah mereka sampai kasih penjelasan panjang lebar buat ngejelasin bahwa mengganti ujung rudal itu nggak ada gunanya. Kemudian si Aladin memerintahkan si Nadal untuk dieksekusi mati. Kemudian si ajudannya menyarankan bahwa kalau jujur kepada PBB bahwa Wadia nggak punya nuklir sungguhan, nanti sanksi PBB akan dihapus. Dan Wadia bisa menjual minyak ke seluruh dunia untuk mendapatkan keuntungan. Tapi, Aladin tetap mempertahankan wasiat dari sang ayah bahwa tidak akan menjual minyak ke siapapun. Ya, lagi-lagi soal minyak, bre. Namanya juga Timur Tengah. Udah gak aneh. Pas pulang ke istana, ternyata si Aladin ini ada yang ngincer. Tapi cerdiknya, itu hanyalah orang yang diserupakan. Aladin aslinya tetap hidup. Kemudian si Tamir mempunyai rencana terselubung untuk mengambil alih kekuasaan. Dia segera memerintahkan untuk mencari orang yang mirip Aladin. Fungsinya adalah untuk melindungi kalau ada yang mau mengincar dan membunuh Aladin lagi di kemudian hari. Lalu diberitakan bahwa PBB mengancam akan memerintahkan NATO untuk menyerang Wadia lewat serangan udara. Karena kepemilikan nuklir yang mengancam negara lain, jadi intinya si Aladin ini harus datang ke kantor PBB yang ada di Amerika dan jelasin program nuklirnya kepada PBB supaya kecurigaan PBB hilang dan tidak memasukkan Wadia ke dalam daftar negara yang mengancam dunia dengan kepemilikan nuklirnya. Kemudian Aladin berencana mendatangi kantor PBB di Amerika, tapi dia akan menjelaskan tentang nuklirnya memakai bahasa bayi yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Okay, let's rehearse this. Pemimpin yang sangat kekanak-kanakan sekali ya. Setelah tiba di Amerika, Tamir memberikan keamanan tambahan untuk menjaga Aladin selama di Amerika. Dia adalah Clayton. Walaupun Clayton membenci Arab, pemahamannya tentang Arab itu ngawur parah. Dia beranggapan bahwa semua orang di luar Amerika itu adalah Arab. Pan gak logis ya gaya. Tanpa mengurangi kemewahan, kamar menginap Aladin pun diserupakan dengan ruangan yang ada di istana Wadia. Yah, Sultan mah bebas-bebas we lah. Pada malam harinya, ketika Aladin tidur, dia dipukul oleh orang yang tidak dikenal hingga pingsan dan diculik. Kemudian, ketika sadarkan diri dan membuka matanya, Aladin tidak menduga bahwa aksi penculikan itu ternyata dilakukan oleh Clayton, yang ternyata mengincar Aladin dan diberi perintah untuk membunuhnya. Kemudian, Clayton mencoba untuk pamer alat penyiksa yang dia punya, tapi langsung disepelekan oleh Aladin. Ya iyalah, lu mau pamer alat penyiksa di depan master penyiksa, ya nggak akan mungkin menang lah. Dia pun ngejelasin bahwa punya alat penyiksa yang lebih bagus dari si Clayton punya. Lalu dengan kekesalannya, Clayton memotong habis janggut si Aladin dan mencoba membakarnya agar mayatnya si Aladin nanti tidak akan dikenali. Namun di luar dugaan, apinya berbalik dan membakar tubuh Clayton hingga terbunuh. Dan akhirnya, Aladin bisa melarikan diri dari tempat tersebut.
Sesampainya di depan kantor PBB, Aladin melihat Tamir bersama orang yang diserupakannya. Di sini dia sadar bahwa Tamir adalah dalang dari semua kejadian ini. Di dalam kantor PBB, Aladin yang diserupakan ini diperintahkan membaca naskah pidato oleh Tamir yang berisikan bahwa Wadia akan mengakhiri era kediktatoran dan merubah kepemimpinan menjadi negara demokrasi. Orang-orang di luar pun ikut bersorak dan senang bahwa Wadia akan segera merdeka. Kecuali Aladin yang menolak karena tidak mau dilengsarkan dari kekuasaan. Dia berusaha menerobos masuk, tapi langsung ditembak oleh water cannon dan kemudian diselamatkan oleh Joey dan membawa Aladin ke toko miliknya. Setelah diberi pakaian layak, Aladin yang tidak tahu berterima kasih kemudian menolak tawaran kerja di toko tersebut yang ditawarkan oleh Joey, kemudian pergi dari tempat tersebut. Di lain sisi, Tamir pun mengonfirmasi kematian Aladin asli yang terbakar lewat berita di koran. Dia tidak tahu bahwa yang sebenarnya terbakar itu adalah Clayton. Merasa misinya berhasil, dia pun tersenyum bahagia. Saat berjalan-jalan entah ingin pergi kemana, dan sambil merindukan jenggotnya yang sudah hilang, si Aladin ini sekilas melihat ahli nuklir Nadal yang dia eksekusi 2 tahun lalu. Dia merasa bingung dan bertanya-tanya, kenapa bisa Nadal masih hidup? Aladin pun memututinya sampai akhirnya masuk ke dalam sebuah restoran yang anti terhadap Aladin. Pelayan pun kemudian curiga karena dia begitu mirip dengan Aladin. Saat ditanya nama, yang kemudian ketahuan berbohong, langsung saja si isi restoran ingin mengkeroyok si Aladin, namun ditahan oleh Nadal yang berpura-pura sebagai sepupunya dan kemudian berhasil mendinginkan suasana. Kesepakatan pun terjadi antara Aladin dan Nadal. Mereka akan mempunyai rencana untuk mengembalikan kekuasaan Aladin dan menjadikan Nadal sebagai ahli nuklir di Wadia kembali. Lalu Aladin pun kembali ke tokonya si Joey dan menerima tawaran pekerjaan untuk bekerja di toko tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan akses masuk ke Hotel Lancaster sebagai pegawai Joey. Karena si Joey ini punya akses tersebut, tak lama kemudian Nadal pun mengirim pesan teks dan memberitahukan bahwa dia sudah menemukan cara untuk mengintai Hotel Lancaster. Caranya adalah ikut tur gratis menggunakan helikopter dan mencari celah untuk menerobos masuk dari atas. Dengan penuh kepalsuan, mereka berakting sebagai turis Amerika. Walaupun akting Aladin ini payah dan cenderung rasis, saat ini di helikopter, mereka membicarakan tentang Osama, lalu berakting seperti layaknya teroris yang membawa bom, hingga kedua penumpang lainnya panik. Kemudian dengan penuh kecurigaan, mereka dibawa ke kantor polisi. Tapi Joey menjemput Aladin dan membelanya, sehingga Aladin bisa bebas. Tetapi si Nadal tidak beruntung, dan tidak bisa bebas di hari itu karena tidak ada yang membelanya. Dengan kejadian tersebut, kemudian Tamir pun menyadari bahwa Aladin asli ternyata masih hidup lewat berita kesalahpahaman teroris yang disiarkan di TV. Kemudian, Tamir pun memerintahkan Etra untuk membunuh Aladin. Di malam hari saat toko tutup, Etra pun tiba dan segera berusaha membunuh Aladin. Tapi beruntung, Aladin bisa lolos dan malah Etra yang terbunuh karena tenggelam. Kemudian, si Nadal ini nelpon dan memberitahukan bahwa dia udah dapat jenggot yang dia beli di toko wig. Tapi Aladin kepingin jenggot asli dari orang terkenal. Lalu, mereka datang ke pemakaman Raja Narkoboy yang meninggal dunia dan berencana mencuri jenggotnya. Lalu mereka mengunci pintu agar tidak ada yang masuk sewaktu proses pengambilan jenggot. Namun beberapa saat kemudian, pengurus pemakaman mulai curiga dan ingin mendobrak masuk. Tidak pikir panjang, Nadal langsung memenggal kepala mayat tersebut dan kabur lewat pintu belakang. Hari penandatanganan konstitusi pun tiba. Nadal sudah punya rencana untuk menerobos masuk lewat jendela. Bermodalkan grappling hook yang dia bikin sendiri, ditembakkanlah ke gedung dan Aladin pun mulai meluncur. Dikarenakan mereka salah perhitungan, ada sedikit kendala sehingga Aladin tidak meluncur dengan mulus. Beban Aladin terlalu berat karena dia membawa minuman, pisang, dan batu bata di bajunya. Setelah membuang semua bebannya, di luar dugaan,
kambing si Aladin palsu mulai menggigit kabel grappling hook tadi hingga putus. Namun akhirnya Aladin berhasil naik ke atas dan bertemu dengan Aladin palsu dan menyuruhnya pergi. Tamir yang tidak menyadari hal tersebut lalu mengajak Aladin untuk bersiap-siap. I like goats. Seluruh dunia begitu antusias menunggu sejarah besar ini. Mereka tidak sabar. Wadia berubah menjadi negara demokrasi dan mengakhiri masa kediktatoran yang kejam. Acara pun dimulai. Saat Aladin akan tanda tangan, lalu dia merobek kertas perjanjian dan mengatakan kejadian yang sebenarnya. Tamir pun ditangkap atas kejahatannya. Lalu, Aladin menjelaskan kepada media bahwa kediktatoran itu bagus dengan banyak keuntungan bagi penguasa dan bisa menindas orang lemah dibandingkan demokrasi yang ribet dan harus berdedikasi tinggi terhadap rakyat. Namun opini Aladin berubah ketika melihat Joy. Lalu pidato Aladin pun berubah menjadi pro terhadap demokrasi. Nadal yang sudah capek-capek mendukung Aladin pun kecewa karena gagal mempertahankan kediktatoran di Wadia. Tamir yang kesal lalu mengambil pistol dan menembak Aladin. Di luar dugaan, Aladin palsu tiba-tiba datang dan melindungi Aladin yang mengakibatkan kepalanya tertembak sesuai peran awalnya. Pemilu pun diselenggarakan dengan kemenangan Aladin meraih 98,8% total suara. Ya, walaupun caranya agak curang dan maksa sih. Aladin adalah presiden pertama Wadia setelah negara tersebut menjadi negara demokrasi. 1 tahun kemudian, Aladin pun menikahi Joy. Tapi tidak disangka, Joy ternyata orang Yahudi. Dan kita ketahui, Aladin sangat membenci orang Yahudi. Pelajarannya adalah, Aladin ini memberikan cerminan sifat gila akan kekuasaan dan selalu menindas yang lemah. Tapi kemudian bisa berubah 180 derajat hanya karena wanita tepat yang datang dan mengajarkan bahwa hidup itu harus selalu berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video alur cerita film berikutnya.